Cerita dimulai ketika Lin Nanyi memberanikan diri untuk pergi ke Gangtam seorang diri. Tujuannya untuk mencari tahu tentang kekasihnya yang sebelum kepergiannya pernah mengunjungi tempat itu. Dalam perjalanannya, Lin Nanyi tidak sengaja mendapatkan bantuan dari pemandu wisata di sana yang akhirnya mengajaknya bergabung bersama karena kebetulan tujuannya searah, dan begitulah ketika Sanji membantunya dengan sangat baik. Sesampainya di Kastel Emas, Lin Nanyi dengan yang lainnya disambut dengan sangat baik oleh Yuna, pemilik penginapan itu, dengan sahabat dekatnya Kak Lan yang membantunya mengelola tempat itu bersama. Meski hari sudah mulai gelap, Lin Nanyi tetap pergi ke atas gunung salju Yara, yang akhirnya Sanji yang tidak ingin hal buruk terjadi memberitahu Yuna agar menyusulnya dan mengajaknya turun. Hingga ketika Lin Nanyi meminta bantuan Yuna untuk mengabadikan foto dirinya, tiba-tiba dia pingsan, dan begitulah bagaimana akhirnya Yuna merawatnya. Setelah mulai membaik, Lin Nanyi mulai diperkenalkan dengan Sanji dan Kak Lan yang kebetulan sedang berkumpul dengan adik kecil yang Yuna rawat. Setelahnya Yuna memberikan hasil foto tempo hari. Keesokannya dengan suasana yang begitu bahagia, mereka yang sedang bersama dengan Lin Nanyi mulai berkeliling di kota itu dengan Sanji, sedangkan Kak Lan mengantarkan An pergi ke sekolah. Lin Nanyi yang masih ingin mencari tahu tentang kekasihnya akhirnya meminta bantuan Yuna untuk mengantarnya ke tempat di mana kekasihnya pernah berfoto. Namun setelah mengetahui fakta bahwa kekasihnya dulu bersama dengan orang lain, dia terlihat sedikit sedih dan belum bisa menerima kenyataannya. Bersamaan dengan itu, Yuna tidak sengaja mendapati An berada di sana. Dengan kata lain, An membolos sekolah, hingga akhirnya Yuna mengejarnya dan setelahnya memarahinya dengan kasar. Namun, Lin akhirnya menyarankan agar semuanya diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Hingga akhirnya Lin tahu ternyata An tidak bisa berbicara, dan ketika menjelaskan semuanya melalui bahasa isyarat, akhirnya Yuna paham bagaimana An merasa diasingkan oleh teman-temannya. Akhirnya Yuna dan Lin setuju untuk membantu An dengan berpura-pura menjadi orang tua kandungnya dan melakukan pentas seni bersama untuk perpisahan sekolah An. Di waktu yang sama, Kak Lan dan Sanji terlihat telah selesai membeli beberapa barang yang nantinya akan mereka gunakan untuk mempersiapkan lamaran untuk salah satu tamu yang akan datang lusa. Sanji yang telah lama memiliki rasa suka kepada Kak Lan selalu berusaha mendapatkan hatinya, seperti saat ini bagaimana Sanji memberi hadiah untuk Kak Lan, kepala rusa yang sangat Kak Lan inginkan. Ketika malam tiba, Lin dan Yuna terlihat saling bercerita. Lin menceritakan bagaimana dirinya dulu sangat disayangi oleh ibunya. Namun seketika Yuna seperti menyembunyikan sesuatu darinya dan tiba-tiba memilih pergi dan menyendiri di gubuk kecil yang tak seorang pun berani untuk menemui Yuna ketika dia berada di sana. Tamu yang sebelumnya akhirnya datang, dijemput oleh Kak Lan dan juga Sanji. Pasangan itu bernama Liu dan Yu, di mana Liu berencana melamarnya di tempat yang indah ini. Namun tanpa diduga, ketika Liu mengajaknya ke atas gunung, tiba-tiba Yu menghilang. Hingga akhirnya ketika Yu telah ditemukan di malam itu, Yu menjelaskan bagaimana dirinya yang sebenarnya tahu tentang Liu yang akan melamarnya. Namun dia memilih kabur di hari itu, karena Yu merasa bagaimana cinta mereka tidak setara. Semua hal hanya tentang Liu. Tanpa Liu mau tahu tentang Yu. Mencintai tidak bisa hanya satu pihak. Mereka harus bisa saling mengerti, dan begitulah bagaimana akhirnya Yu pergi meninggalkan Yu. Lin Nanyi yang terbawa suasana akan kejadian itu juga kembali mengingat tentang kekasihnya dulu. Bagaimana dia salah memahaminya, hingga akhirnya kekasih Lin memilih pergi untuk meninggalkannya.
Ketika Yuna dan Lin bersama, mereka saling menceritakan tentang apa yang sebenarnya mereka tahu. Bagaimana selama ini Yuna tahu jika Lin adalah vokalis band terkenal bernama CPR, yang karena drummernya meninggal, akhirnya band itu bubar. Dan begitu juga bagaimana akhirnya Yuna tahu bahwa drummer itu meninggal bersama dengan kekasih Lin di satu mobil yang sama karena kecelakaan. Begitulah bagaimana Lin dikhianati dan harus kehilangan orang yang dia cintai. I'm dancing to the rhythm of your smile, spinning in the sunshine for a while. Every step feels like a new surprise. Joy is jumping in your eyes. Kenalin, ini Zen, teman kecil Sanji, yang sangat terkenal karena sangat pandai berkuda. Mereka menemui Zen karena kebetulan naskah yang ditulis Kak Lan telah selesai dan sebagai hadiah Sanji ingin memperkenalkannya dengan Zen. Dan itulah bentuk perjuangan Sanji untuk mendapatkan hati Lan. Di malam yang penuh kehangatan itu, Kak Lan memberikan kesempatan kepada Sanji. Apabila nanti dia berhasil memenangkan lomba balapan kuda, maka dia akan mempertimbangkan tentang pameran utama untuk novel yang telah dia tulis. Namun hal yang tidak terduga terjadi di malam itu. Tiba-tiba Sanji terjatuh dan kakinya terkilir, hingga akhirnya Yuna memberanikan diri untuk menggantikannya. Tentu mereka sangat tidak percaya karena mereka tidak mengetahui bagaimana sebenarnya Yuna di waktu kecil sangatlah mahir dalam berkuda. Karena didikan keras dari ayahnya yang selalu mendidik keras Yuna. Dan begitulah sebenarnya ketika Yuna menceritakan semuanya kepada Lin di malam itu setelahnya. Entah apa yang terjadi setelah menceritakan semuanya kepada Lin, Yuna tiba-tiba ingin menjauh dari Lin dan akhirnya tanpa penjelasan mereka berpisah. I could have remembered softly yours in the quiet alley, where the night feels like a whisper and the world grows calm again. Softly yours in the stillness of my mind. You're the warmth I didn't notice till the dark turned into light. There's a tenderness between us that the moon can't help but trace. Every shadow feels forgiven when you're standing in its place. There's a patience in your presence that I never knew I need. And the moments fall like raindrops, teaching tired hearts to breathe. Softly yours in the quiet alley, where the night feels like a whisper and the world grows calm again. Setelah apa yang terjadi, Lin Nanyi akhirnya memilih untuk kembali mencari jawaban atas apa yang telah dia rasakan selama ini. Namun ketika mereka baru saja ingin bahagia, masalah baru datang, di mana Yuna yang sangat tidak suka jika dirinya diekspos, bahkan jika terkenal sekalipun. Akhirnya Yuna memarahi Kak Lan karena tanpa sepengetahuannya telah menyebarkan videonya. Dalam keadaan kalutnya, Kak Lan ditenangkan oleh Sanji, dan di saat itulah bagaimana Sanji mengungkapkan rasa cintanya kepada Kak Lan. Masalah seperti tiada henti, di mana Lin Nanyi akhirnya tahu segalanya tentang Yuna. Bagaimana selama ini Yuna sebenarnya adalah nama dari kakaknya, yang tanpa diduga kakaknya tiba-tiba menemuinya. Dan begitulah bagaimana akhirnya Lin Nanyi tahu nama asli dari Yuna. Orang yang dia cintai selama ini adalah Lin Kiki. Mulai dari sanalah bagaimana mereka akhirnya berselisih paham atas kebohongan yang selama ini Kiki sembunyikan dari Lin. Semua itu dilakukan karena rasa bersalahnya di masa lalu, tentang ayah yang mendidiknya berbeda dengan kakaknya. Dia dididik begitu keras, sampai akhirnya membuat Kiki menjadi larut dalam rasa bersalahnya. Hingga akhirnya dia kehilangan ayah
Ayah yang dulu dia anggap keras ternyata juga ingin mengajarkan agar Kiki nantinya bisa hidup dengan baik. Karena ternyata ayahnya memiliki penyakit dan umurnya sudah tidak lama lagi. Itu sebabnya mengapa dia dididik begitu keras di masa kecilnya. 不许再说了，听好了，必须拿第一。你学习眼界，你逼我也变不成悠悠。从那之后，琪琪离开了和爸爸的最后一面。 It twirls like confetti just floating by. I catch the glow, it's sticking to me. Your rhythm's a song setting me free. Every beat, every sway pulls me close. Lin Nanjie akhirnya kembali dengan teman-temannya dulu. Kali ini dia mengungkapkan rasa cintanya dengan cara yang lebih berkesan, melalui lagu yang akan dia nyanyikan untuk Kiki. Dengan harapan di hari yang telah Lin tentukan, Kiki datang. Hingga akhirnya, apa yang diharapkan semuanya berpihak kepada Lin. Dan akhirnya semua berakhir dengan bahagia. Your grin is a tune so sweet, so